Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pacuan, kembali lagi di podcast Pacuan bersama saya Azahra dan Saya Nisrina. kali ini kita berdua akan mewawancarai salah satu guru di SMP Negeri 1 Pacuan. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, siang. Oke, Bapak Mpep Jainuddin. Iya. Bapak di sini sebagai guru apa? Guru Pendidikan Seni Budaya. Oke, guru seni budaya. Iya. Berarti aku mau nanya nih, pengalaman Bapak dalam seni itu di luar sekolah itu gimana sih? Oh. Dulu sejak kecil keluarga itu ada kakak katanya dari kakek itu ahli kesenian. Iya. Maka ketika Bapak sekolah sejak SD sudah mencoba untuk berkesenian. Ketika di SMP sudah berani tampil. Dulu itu ketika anak-anak main penca, main calung, gendang. Kemudian ketika di SMP ada guru kesenian, bahkan dengan guru matematik, hampir semua guru ketika di SMP. Pep, kamu itu lumayan keseniannya, udah aja sekolahnya ke SMKI. Kemudian begitu Bapak beres dari SMP, Bapak melanjutkan sekolah ke SMKI, Sekolah Menengah Karawitan. Dulu itu kemudian ganti menjadi Sekolah Menengah Kesenian. Sekarang jadi SMK 10 Bandung. Dulu ketika Bapak sekolah di Sekolah SMKI Bandung itu 4 tahun. Masuk jam 7, keluar jam 2, istirahatnya 2 kali. Belajar tentang kesenian. Nah, begitu beres kesenian, maka Bapak aktif juga di rumah punya sanggar seni, melanjutkan yang keluarga. Kemudian sampai sekarang bukan hanya mengajar di sekolah, tapi Bapak sebagai pimpinan di lingkung seni kalau di rumah. Termasuk bukan hanya tradisional, non-tradisional. Itu aja sampai hari ini. Jadi masih berkesenian. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pasti aktif di sekolah. Tapi kalau Sabtu, Minggu pasti pekerjaan Bapak ya istilahnya manggung, mengembangkan kesenian. Padat juga ya Bapak. Ya lumayan padat juga. Ya. Nah, Bapak selain menjadi guru seni budaya di sekolah kita ini, jabatan Bapak apa selain itu? Di sekolah ini menjadi staf PKS, pembantu kepala sekolah urusan tentang kesiswaan. Bidang kesiswaan. Kesiswaan itu kayak gimana sih, Pak? Intinya menangani tentang urusan kesiswaan. Program yang bertujuan untuk kesiswaan itu adalah mengembangkan potensi siswa, baik akademis maupun non akademis, membantu program sekolah kerjasama dengan kurikulum. Okay. Sejak kapan sih, Pak? Bapak baru-baru ini, baru bulan Juli 2024 ya ditunjuk menjadi pembantu kepala sekolah urusan bidang kesiswaan. Nah, ngomong-ngomong tentang kesiswaan nih, apa langkah-langkah yang diambil Bapak jika ada siswa-siswi yang melanggar aturan di sekolah? Udah jelas dari mulai pertama ini, maaf ya, tugas kesiswaan itu yang pertama ketika menjelang tahun ajaran baru, mulai dari penerimaan siswa baru, ya PPDB. Kemudian setelah menerima, kemudian ada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Nah, ketika masa pengenalan sekolah, bidang kesiswaan otomatis bukan hanya mengucapkan selamat datang, tapi memberikan informasi keadaan sekolah, termasuk aturan tata tertib, tata krama tentang kedisiplinan selama siswa berada di sekolah ini. Gitu. Kalau ada yang melanggar gimana ditindaknya gitu? Yang pertama tentu saja diperingatkan. Baik secara lisan dulu, kemudian secara tulisan, kemudian selanjutnya tahap yang keempat baru dikomunikasikan dengan orang tua. Itu ya. Kalau kan di sekolah ini di kelas ya terutama banyak yang bilang nama orang tua gitu ya. Apakah itu termasuk perundungan? Maksudnya bilang orang tua bercanda dengan teman. Tapi banyak yang nama orang tua. Ya. Oh iya, sebetulnya itu masih termasuk hal dari perundungan. Kenapa? Karena bisa mengingatkan anak itu tidak enak ya mendengarnya, kemudian besok lusa mungkin saja anak itu tidak mau sekolah karena bisa dianggap sebuah penghinaan. Gitu. Oke, Bapak kan
masih banyak nih perundungan di sekolah kita. Nah, gimana tanggapan Bapak dan cara Bapak menyelesaikan perundungan itu? Sebetulnya sampai kapanpun pasti perundungan pasti ada. Ya. Tapi bagaimana kita menyikapi dan menyelesaikan tersebut? Ada tahapan-tahapan. Selain daripada sosialisasi tentang bahaya tentang perundungan, gitu kan, diantaranya kemudian manfaat banyak teman. Kemudian harus selalu mengingatkan bahwa ingat anak-anak bahwa tentang teman itu musuh satu terlalu banyak. Tetapi teman 1000 masih kurang. Makanya carilah teman, tambahlah teman, jangan cari musuh. Makanya kalau seandainya ada anak yang dirundung itu berarti bisa seolah-olah menghilangkan teman atau mengadakan atau mencari musuh itu. Jadi dengan tentu saja dengan istilahnya memperingatkan, membimbing bagaimana sikap kita sehari-hari seharusnya, apalagi anak sekolah sebagai siswa peserta didik. Nah, kalau misalnya siswanya ini gak mau sekolah akibat perundungan gimana sih, Pak? Nah, itu tentu saja dari pihak pembantu kepala sekolah urusan kesiswaan akan selalu kerjasama dengan petugas guru BK, bimbingan konseling. Ya, bukan hanya mendekati anak, tapi bagaimana cara memotivasi anak agar anak itu jangan sampai putus sekolah. Gitu. Bapak selain menjadi staf kesiswaan dan menjadi guru di bidang seni budaya, katanya Bapak juga menjadi pelatih paduan suara di sekolah ini. Oh iya, pembina paduan suara, pembina kesenian terutama paduan suara, betul. Kan waktu itu kita tuh pernah lomba paduan suara tuh ya. Iya. Gimana persiapannya pas? Oh iya. Tentu saja segala sesuatu harus ada persiapan. Nah, persiapan untuk menghadapi lomba ataupun pementasan penampilan, tentu yang paling pertama adalah selain merekrut calon anggota, kemudian yang paling penting itu adalah latihan. Karena latihan itu pada dasarnya bisa dikatakan lebih penting daripada pelaksanaan. Ketika pelaksanaan salah, paling dikasih apa ya gitu, nilai yang tidak baik. Tetapi ketika latihan salah bisa diulang kembali gitu kan istilahnya. Jadi yang paling penting itu latihan kekompakan. Apalagi paduan suara bukan hanya individu tapi ada perkelompok yang menjadi kelompok begitu. Kan Bapak kadang kita juga suka izin di jam pelajaran. Nah, gimana cara Bapak menanggapi itu? Ya, seharusnya latihan kegiatan untuk lomba-lomba seharusnya tidak diperkenankan untuk pada jam waktu pelajaran karena pelajaran itu lebih penting. Makanya cari ketika anak-anak pulang baru dikumpulkan dengan perjanjian. Kalaupun seandainya waktu selalu semakin mepet akan lomba, maka tahap apabila terpaksa harus latihan pada jam pelajaran, terlebih dahulu meminta izin kepada guru yang bersangkutan. Tetapi kalau seandainya guru yang bersangkutan ketika itu waktu tes ulangan kelas, ya anak lebih baik tidak ikut latihan gitu. Karena ujian juga lebih penting. Ujian lebih penting. Jadi kalau seandainya terpaksa harus latihan untuk kegiatan lomba latihan pada waktu jam pelajaran, itu pasti terlebih dahulu dikomunikasikan dengan guru yang mengajarnya. Bagaimana kalau misalnya guru itu tidak mengizinkan walaupun tidak lagi ujian? Iya, anak tidak ikut latihan. Iya, mungkin besoknya lusa karena belum tentu hari ini guru A tidak mengizinkan, tetapi mungkin saja besoknya guru B belum bisa mengizinkan. Yang penting adalah izin dari guru yang bersangkutan yang punya jam pelajaran. Ngomong-ngomong tentang lomba nih Pak. Oke. Bagaimana cara siswa mendapatkan izin untuk lomba biasanya? Izin dari guru atau izin dari orang tua? Dari guru. Dari guru. Ya, selain waktu awal tahun mencari calon untuk ekskul paduan suara, diminta bantuan dengan pengurus OSIS setelah ada, kemudian bikin jadwal. Setelah ada jadwal tentu saja kalau ekskul kan di luar jam pelajaran.
Kalau seandainya pada jam pelajaran harus latihan, makanya komunikasi dengan baik dengan guru yang bersangkutan. Ibu, Bapak, maaf apabila Bapak, Ibu mengizinkan bahwa nanti jam sekian pada waktu pelajaran Ibu mengajar di kelas, boleh gak saya minta izin putra peserta didik Ibu nanti yang namanya ini ikut latihan. Kalau seandainya guru tersebut mengizinkan, maka latihan pada waktu jam pelajaran gabungan di satu ruangan. Itu. Komunikasi dengan baik tentu saja. Nah, apa pencapaian terbesar Bapak selama menjadi pembina paduan suara? Rasanya dulu itu pernah tahun berapa ya, lupa lagi. Ketika paduan suara harus tampil di Jakarta. Dulu itu ada tamu ke sini karena menganggapnya bahwa paduan suara dari SMP Negeri 1 Pacet lumayan bagus nih. Dikasih tantangan, mau gak ke Jakarta? Waktu itu peringatan Hari Kebangkitan Nasional kalau tidak salah, tanggal 2 Mei kalau nggak salah. Maka disediakan bis sambil studi wisata lah ke sana sambil tur. Guru-guru banyak yang ikut, siswa juga kan kalau di sini kebanyakan orang kampung ya. Ketika ke Jakarta anak juga lumayan. Itu nilai plus yang lumayan tertinggi lah. Dan di Jakartanya juga bisa sambil main-main ke Taman Mini Indonesia Indah. Itu gara-gara paduan suara bisa ke sana. Gitu. Emang Bapak ngajar di sini dari tahun berapa? Bapak mengajar di sini dari tahun 93, tahun 1993. Nih, awal Bapak ngajar, boleh ya? Awal Bapak ngajar di SMP ini, tadinya Bapak disuruh melatih kesenian untuk acara perpisahan. Ya, ketika Bapak tamat dari sekolah desain dari Bandung, Bapak melatih biasa di rumah, Bapak menjadi guru. Ketika Bapak melatih kesenian dari mulai degung, calung, dulu itu ya gondang, kemudian ya upacara adat dan sebagainya. Nah, kepala sekolah dulu di sini tanya, "Chef dari mana?" "Pak, saya dari SMKI." "Sekolah mana kesenian?" "Udah aja ngajar di sini." Nah, tahun 1993 Bapak mulai mengajar di sini. Nah, honor dulu itu peristiwa. Itu. Oh, itu jadi awal perjalanan awal Bapak perjalanannya. di sini ya gitu. Terus dulu mah kan pelajaran teh kalau tidak salah kerajinan tangan dan kesenian. Jadi bukan hanya kesenian tapi tentang kerajinan tangannya. Dan dulu itu Bapak pernah ngajar kalau nggak salah di 6 sekolah. Pagi di sini, siang ke sekolah yang lain. Hari besoknya di sekolah ini ke sekolah yang lain. Tetapi sekarang mah nggak bisa kemana-mana, di sini aja. Udah netapnya di sini. Udah netap di sini. Nah, Bapak sebelum paduan suara dikirimkan ke Jakarta, ada tantangan terbesar gak bagi Bapak? Tentu kalau selama hidup ini pasti ada tantangan. Ya, selama hidup ini pasti ada tantangan. Apalagi mengorganisir sebuah kelompok. Maksudnya kan kalau paduan suara itu bukan dari satu orang, dari satu orang dikumpulkan. Iya, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda itu rampak sekar. Kalau dalam bahasa Melayu itu paduan suara. Ya. Tantangannya satu kan anak itu punya karakter masing-masing. Anak itu punya suara ciri khas masing-masing. Ketika sudah menjadi kelompok paduan suara, bagaimana caranya, bagaimana upaya agar suara anak tersebut tidak kedengaran, nah ini suara si A, suara B, suara C, tetapi sudah menjadi satu, pakai teknik vokal yang sama, gitu. Jadi kalau seandainya maaf, teteh dengar suara yang ngobrol pasti tahu, ini suara si A, si B, si C lagi ngobrol. Nah, karena suaranya punya ciri khas. Tetapi kalau ketika mengeluarkan suara dalam paduan suara harus ada satu teknik paduan suara, teknik vokal. Itu istilah. Berbicara tentang teknik vokal nih Pak, apa aja sih teknik vokal? Teknik vokal itu kan dari mulai bagaimana cara pengucapan, artikulasi pengucapan yang jelas ya, I, U, E, O dan sebagainya. Kemudian ada intonasi, ada frasering, pembenggalan kalimat bahasa menjadi bagian yang lebih kecil, ada teknik-teknik pernapasan, kemudian ada vibrato, ada crescendo dan decrescendo. Nantilah biasanya kalau di pelajaran seni budaya itu dulu dipelajari tentang ini adalah tentang teknik vokal. Kita belajar tentang artikulasi hari ini. Minggu depannya kita belajar tentang intonasi, tentang frasering. Itu banyak sebetulnya teknik-teknik vokal.
Selama Bapak menjadi pembina paduan suara, ada gak sih siswa yang gugup gitu? Oh, selalu ada, selalu ada. Gimana? Bahkan ada siswa yang maju, Pak, saya pinginnya latihan nyanyi, tapi kadang orang tua tidak mengizinkan. Kenapa? Kenapa itu seperti termasuk tantangan? Pada dasarnya memang banyak juga siswa yang punya potensi bagus dalam seni suaranya, tetapi dia tidak berani untuk ikut atau tidak berani untuk memperlihatkan. Ya, setelah tahu Pak sebetulnya di sini ada siswa yang bagus suaranya Pak, ketika disuruh nyanyi sendiri, siapa? Padus nggak ikut, kegiatan ekskul yang lain nggak ikut. Tetapi ternyata setelah ada upaya teknik cara ngobrol, kemudian untuk menggali, karena kan hakikat pendidikan itu upaya untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang di dalamnya adalah tugas Bapak atau tugas Bapak Ibu guru yang lain itu aja 3. 1 mendidik, 2 mengajar, 3 melatih. Nah itu jadi termasuk anak sudah punya potensi, kalau tidak bisa dikembangkan sangat sayang. Jadi sekolah adalah tempat untuk mengembangkan potensi anak yang sudah dimiliki. Oke, Bapak. Gimana sih kesan Bapak selama ngajar di sekolah ini? Subhanallah, alhamdulillah ya. Bahkan hari ini ternyata Bapak baru sadar banyak orang tua yang dulunya keajar oleh Bapak. Gitu. Bapak posting sesuatu di medsos, baru saja 2 hari ternyata bisa dilihat 723 baru 2 hari. Ternyata ada yang, Pak, saya alumni, saya dulu murid Bapak, titip anak saya sekarang diajar oleh Bapak. Kelas berapa? Kelas 9. Anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua saja sudah keajar oleh Bapak. Itu lumayan. Gitu. Oke, Bapak. Kan di medsos itu lagi rame. Iya. Libur 1 bulan selama bulan puasa. Nah, apakah itu benar atau tidak? Salah itu. Sekarang sudah ada surat keputusan bersama menteri. Jadi nanti ada libur awal, kemudian ada sekolah biasa di sekolah, kemudian ada pendidikan. Nanti ada tidak semata-mata betul bahwa 1 bulan penuh itu libur sekolah, enggak. Sekarang sudah ada keputusan dari menteri se-nasional. Jadi nanti ada bagian-bagiannya. Kalau nggak salah ada 3 tahap, ya 3 tahapnya maksudnya ada 3 kegiatan. Ada yang harus di lingkungan sekolah, kemudian anak meningkatkan tentang peribadatannya baik di sekolah maupun di luar sekolah, gitu, dan menjelang Idul Fitri. Tidak libur 1 bulan selama Ramadan, enggak. Soalnya kan di medsos itu lagi ramai. Enggak salah. Nah, apa sih kegiatan yang akan kita lakukan di sekolah ini selama bulan puasa? Ya, yang pertama tetap ada kegiatan belajar meskipun jam mengajarnya dikurangi. Kemudian yang jelas akan lebih banyak diperdalam adalah tentang dari segi keagamaan, termasuk pesantren kilat, ya, apakah banyaknya tentang keagamaan baik baca tulis Quran maupun tentang cara melaksanakan ibadah yang baik. Nanti akan kolaborasi PKS kesiswaan kerjasama dengan kurikulum, kemudian dengan guru pendidikan agama dan budi pekerti. Ini ada programnya khusus nanti. Ada hubungannya gak dengan guru mengaji? Oh iya, ada guru mengaji, ada. Jadi nanti tugas guru mengaji itu apa pas saat kegiatan di bulan puasa? Iya, tugas guru ngaji selain sudah ada jadwalnya, tentu saja adalah membantu sekolah untuk menyelenggarakan proses pendidikan. Karena itu program Bapak Bupati Kabupaten Bandung kan, sekarang guru ngaji masuk ke sekolah. Jadi bukan hanya mengajar pendidikan keagamaan yang biasa-biasa, disesuaikan dengan momen bulan tersebut. Kalau bulan Ramadan menjelang Idul Fitri pasti akan diperbanyak tentang peribadatan. Maksudnya membahas tentang peribadatan. Jadi banyaknya kegiatan tentang keagamaan. Keagamaan pasti sudah jelas. Oke. Meskipun pelajaran pendidikan umum masih ada, tetapi jam pelajarannya dikurangi. Yang biasanya pulang jam 2 mungkin nanti jam 1 sudah, jam 12 sudah pulang gitu kan, karena di rumahnya, madrasahnya sorenya biasanya ada tambahan pelajaran di pendidikan madrasahnya begitu. Jadi ada waktu khusus gitu buat ngaji.
biasanya anak sudah punya jadwal masing-masing di rumahnya masing-masing. Di sekolah sudah ada. Ya. Di sekolah pasti ada jadwal khususnya di sekolah. Gitu kan. Berapa hari gitu kan istilahnya pesantren kilat tuh akan dikembangkan kembali gitu kan. Oke, Bapak, terakhir ini. Jadi harapan Bapak untuk SMP Negeri 1 Pacet ke depannya. Tentu saja harapan SMP Negeri 1 Pacet terutama bukan hanya buat siswa tapi umumnya masyarakat sekolah. Masyarakat sekolah itu kan ada siswa, ada gurunya termasuk karyawan, pustakawan dan sebagainya. Tapi di titik beratan untuk siswa. Semoga nanti ke depan siswa SMP Pacet ini semakin soleh, semakin baik, semakin bermanfaat buat masyarakat, terutama buat orang tuanya. Itu aja. Semakin disiplin, semakin bagus. Oke, Bapak, ini yang terakhir lagi. Oke. Satu kata untuk SMP Negeri 1 Pacet. Pacet 1 hebat. Oh. Terima kasih saya. Baik, Bapak, terima kasih sudah mau diajak ngobrol terima sama kasih. kita. Iya, sama-sama. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Itu dia podcast dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi